Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda kelas 2A ya, semester 3 untuk mata kuliah kita manajemen pasien safety. Nah, ini kelas saya keempat dari jam 7. Kelas pertama 3B, kelas kedua 3A, kelas ketiga 2B, kelas keempat 2A. Masih ada sisa-sisanya lagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Insyaallah kontrak kita 11.45. Kalau di jamnya sampai 13.30 ya. Ya. Berapa? Ya, pokoknya gitu deh. Ya, sikuli belum bisa kita akses, enggak apa-apa, nanti kapan sikuli harus diisi, Ibu koordinasi ke Sipta nanti ya. Sama dengan semester sebelumnya, proses pembelajaran, metode pembelajaran itu sama, penugasan itu tidak jauh berbeda di sebelumnya, karena menurut Ibu itu sudah efektif ya. Silahkan mengikuti irama. Setiap masuk Ibu akan absen manual untuk yang datang pada saat Ibu panggil. Kalau yang berarti ya silahkan ikuti perkuliahan, tapi nggak ada reward ini, nah gitu. Karena ini bagian dari reward kedisiplinan. Jadi perawat harus disiplin. Oke, sebelum mulai Ibu absen ya. Adelia ada? Aini? Oke. Alfa Izun, Almar'a, Andela, Anissa, Anti Sepia, Apriani. Oke. Ada OTW lagi. Nggak nyampe-nyampe. Aulia, Aura, Lia, nggak ada? Cindy, oke. Dwi Septiani, oke. Erika, hah? Oh, Zin. Esti, Fitria, Gita, Herlisa, kemana? Kemana? Ada karyawannya yang pulang. Karyawan? Ada usaha apa Herlisa? Kalah Ibu. Isra ada? Oh, Allahu Akbar. Isra kemana? Melvi, Muhammad Satria. Oh, terbalik sama buat dia. Nengoknya ke sini salah orang. Novita. Nah, kok ragu? Nur Afiza. Ragu dengan nama sendiri apalagi Ibu? Nur Yusia. Olin. Rian. Shera. Sopan 1S. Vivin. Winda. Wirda. Oke. Yasa. Kenapa? Kenapa Yasa? Oh, enggak lagi, berarti Ibu merahkan ya.
Kalau ibu merah kan berarti nggak ngabisin waktu ibu juga manggilnya lagi gitu. Betul kan? Suci di kedokteran. Ya, keren. Mudah-mudahan ketemu pas kita praktek ya. Nggak apa-apa, kita dukung. Ya, hari ini Awalnya hadir Bu. mau hadir. Mana? Hadir. Oke. Terima kasih Bu. Nah, semester ini Ibu mengajar manajemen pasien safety. Untuk jadwal hari ini kontrak dengan Sipen adalah manajemen pasien safety. Mata kuliah ini 2 SKS, tim teachingnya berdua, Ibu dan Pak Hairil. Nah, Ibu sudah atur jadwal setiap kita masuk itu 100 menit di kelas A dan kelas B. Jadi boleh ikuti jadwalnya Ibu susun. Kalau ada jadwal kosong, Ibu bersedia masuk. Yang penting ruangannya ada dan tidak ada dosen lain kalau itu gitu. Jadi jangan tabrak-tabrakan Ibu dengan dosen lain ya. Target kita masuk 8 kali 100 menit karena 1 SKS. Kemudian kalau KMB itu 2 SKS Ibu. Tim teaching ya 5 SKS ya KMB. 5 ya, 5. Ya, Ibu 2 SKS, Bu Ade 2 SKS, Bu Nani 1 ya. Kalau tak salah. Itu mata kuliah wajib. Kalau di KMB 1 Ibu ngajar patologis di sistem untuk ASKEP, sistem pencernaan dan kardio vaskuler. Tapi hari ini kita akan bahas tentang manajemen pasien safety. Untuk kontrak perkuliahan tatap muka 1 sampai 16. Nah, 16 itu maksudnya tiap 50 menit itu kan dipecah. Itu sudah Ibu input di Sikuli. Jadi Anda tahu apa yang harus kita capai untuk setiap tatap mukanya dalam 1 semester ini. Semuanya sudah Ibu masukkan ke classroom. Ya, jadi ada solusi kalau Sikuli nggak bisa diakses, kita tetap ada jejak digital kita di classroom ya. Itu salah satu solusi dari Ibu membantu Ananda untuk tetap ikut proses perkuliahan walaupun kayak hari ini ya, wifi dan kaji nggak ada di ruangan ini, di ruangan sebelumnya kayaknya susah ya, itu memang sedang ada masalah nggak tahu. Penugasan penugasan untuk manajemen pasien safety PPT. PPT itu judulnya merupakan isi RPS, isi materi, gotong royong membuat buku kita, ya. Jadi nggak semuanya dibagi. Jadi paling tidak tanpa membeli buku Anda punya buku. Nah, jadi materi-materi temannya kita dibantuin tuh cari buku sama temannya. Jadi bisa berbagi PPT. Wah, nggak bantu baca Bu PPT-nya. Nah, dengerin temannya berkicau di YouTube. Nah, ya tonton YouTube temannya, di subscribe, di like, kemudian share. Nah, itu tetap Ibu pertahankan di semua kelas karena Ananda harus belajar berbicara. Memaksa Anda membaca, minimal baca judul sendiri dulu ya, karena zaman sekarang minat baca itu sangat rendah kecuali baca media sosial. Semua tafakkur kan, sampai hafal ya. Itu juga bagian dari amal jariah karena berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi isi di dalam medsos Anda tuh tidak yang aneh-aneh, tapi jadi narasumber. Kan gitu, bikin zoominar sendiri kan, narasumber. Karena perawat itu harus, peran kita bukan hanya merawat, kita harus jadi edukator, memberikan edukasi. Kita advokat, melindungi pasien. Ya, ini banyak. Kita peneliti, makanya buat KTI.
kita harus mengabdi. Makanya harus lakukan penyuluhan untuk mata kuliah KMB, ya. Jadi banyak manfaatnya di penyuluhan itu. Anda belajar bekerja sama, belajar negosiasi, belajar bisa masuk ke komunitas orang lain, diizinkan untuk berbicara di depan orang lain. Itu kan mahal itu. Pengalaman itu mempersiapkan diri Anda ready, ya, siap pakai di masyarakat nanti. Ya, latihannya nanti di semester 5 juga PKL, jadi nggak bingung. Udah biasa berbicara. Sekarang bicara di kamera sendiri dulu. Audiensnya dunia maya. Ya. Jadi semua yang Anda lakukan itu bermanfaat, insya Allah. Ya. Itu lagi, ya enggak apa-apa. Disuruh baca buku, tidur deh kan. Belum mulai dengan ngantuk dengan buku kan. Belum bukunya. Jadi gotong royong untuk membahasnya. Jadi Anda tahu materi apa saja. Jadi enggak Ibu nggak mau kelas Ibu SPBU ya, mulai dari nol. Masuk sama siapa Bu? Apa yang kita pengen entahlah. Apa mata kuliah? Enggak tahu juga, yang penting datang aja, suruh datang. Jangan. Ibu nggak mau dapat cinta SPBU mulai dari nol ya. Jadi Anda harus punya modal masuk kelas Ibu. Sudah punya PPT, punya YouTube, dan punya jurnal. Ibu ingin Anda tidak lagi mendengarkan manajemen pasien safety adalah Anda bukan disuapin, Anda dewasa. Tapi dari apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, itulah gunanya kita di kelas. Tanyakan apa yang tidak Anda pahami. Bu, kemarin saya baca ini, Bu, dari jurnal yang saya temukan, kan keren tuh. Bu, kami nggak ngerti safety itu apa artinya, Bu. Nah, jadi bukan definisi, ya. Jadi 5W 1H, jangan hanya berhenti di what saja, apa ke apa aja. Adalah, merupakan. Tapi bagaimana? Kenapa? Kok bisa gitu? Harus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kok saya nemunya begini? Jadi harus lebih critical thinking. Jadi tidak Mbak Google ada, bisa ditanya, semuanya ada di Mbak Google. Tapi Mbak Google tidak bisa menggantikan kita sebagai perawat, ya kan? Bisa? Covid kemarin kan, yang menseleksi profesi apa yang bisa bertahan selamanya, ya kan? Ternyata perawat tidak bisa digantikan oleh robot. Karena care, sentuhan. Robot itu nyentuh tapi nggak tersentuh. Nah, caring itu nggak bisa dilakukan oleh robot. Peduli, empati, diperhatikan, diperdulikan, itu nggak bisa digantikan. Karena kita butuh orang lain, kita makhluk sosial. Jangan antisosial. Ada pertanyaan untuk tugas? Bisa ya? Bisa, Allah. Ya. Yang dapat kepala 9 yang ngirim sebelum tanggal 18. Setelah itu kepala 8. Lambat daripada itu kepala 7. Lambat lagi kepala 6. Tak ngirim, tak apa-apa. Tak perlu, saya tak kejar. Ya, segitulah. Ya. Jurnal. Minimal 4 artikel berbeda dengan teman-temannya. Artikelnya nggak lari dari manajemen pasien safety. Jangan salah kamar. Di manajemen pasien safety Anda masukin artikel KMB. Di KMB Anda masukin jurnal manajemen pasien safety. Atau di 2 mata kuliah manajemen pasien safety ini semuanya. Please deh. Ya, jangan jadi orang apa adanya, seadanya. Asal ada. No. Ya. Kan saya rajin koreksi tugas.
Udah Bu, kirim PPT. Rupanya covernya aja lupa ganti. Masih punya temannya, yang penting kirim. Saya nggak bisa apa. Udah dikuliahkan orang tua, nggak boleh jadi orang bodoh pun. Banyak uangnya habis, nggak mau dibodoh-bodohin apalagi. Ya, nggak boleh ya bodoh-bodohin dosennya ya. Karena banyak itu mahasiswa saya kirim tugas temannya lah, asal jadi di kuliah, yang penting muncul dan ngirim kok ini buktinya, tengok isinya. Hidup itu pilihan. Ya, Anda memilih sebagai apa? Ya. Oke, itu untuk tugas singkong. Nah, udah habis waktunya 15 menit kan? Nah, pelanggaran safety itu tidak akan terjadi kalau kita lakukan ini. Ya. Ingat, kita harus menjalankan sesuai kode etik. Kita disumpah ya untuk menjalankan profesi kita. Setiap tindakan yang kita berikan kepada pasien harus sesuai prosedur. Setiap tindakan harus diberikan penjelasan. Setiap tindakan harus tanyakan kesediaan, persetujuan. Nama lainnya adalah informed consent. Berikan informasi, pasien paham sehingga dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan pada dirinya dan menyatakan kesediaan dengan catatan sudah paham. Bukan karena takut sama perawatnya. Coba Bu, tanda tangan, Bu mau dioperasi, Bu setuju. Kalau tidak setuju, Bu tanda tangan, penolakan, keluar dari rumah sakit nih. Ya. Sekarang malah Riau, Pekanbaru mau jadikan pariwisatanya adalah pariwisata hospital, karena tidak ada tempat wisata di Pekanbaru kan. Di pariwisatanya hospital, kalau bisa orang ke sini kayak orang ke Malaysia, apa yang mau dilihat di Malaysia? Ada juga kan? Hospital, sekalian jalan-jalan. Jadi Riau, Pekanbaru itu wisatanya kemana Pekanbaru kalau tidak ke mall? Jadi sehingga hospital itu kayak hotel. Jadi kita jadi ingin Riau ini jadi center untuk layanan hospital terbaik. Jadi orang tidak akan mencari tempat lain. Jadi pilihan datang ke sini karena ingin layanan kesehatannya. Itu peluang bagi Anda. Banyak kan rumah sakit besar di sini. Dan dia akan join dengan Malaysia, Singapura untuk dalam hospital. Dia nggak mesti ke Malaysia, rumah sakitnya ada di sini. Itu globalisasi. Seleksi alam. Kalau Anda bukan yang terbaik, Anda nggak bisa jadi praktisi, nonton. Supporter tukang tepuk tangan, tukang nonton. Jangan jadi penonton di negeri sendiri. Kalau negeri orang nggak apa-apa nonton. Jangan jadi penonton negeri sendiri. Tanah kita diambil orang, dia isi rumah sakit, perawat Sumbar, perawat Medan, tidak ada anak Riau dalam rumah sakit itu. Ya, banyak rumah sakit besar yang nunggu Anda tangan. Ya, sampai nanti perawat Filipina masuk, perawat Indonesia nggak ada. Mereka hebat di bahasa Inggris, layanan sama. Mereka menangnya di situ. Jadi jangan dihayalkan Anda akan ketemu pasien orang kampung besok, tidak. Mahasiswa aja sekarang di UNRI sudah ada mahasiswa asing. Kita sudah ada kelas internasionalnya. Asing ya, karena belum kenalan makanya asing. Ya, jangan sampai lowongan pekerjaannya untuk Anda diambil oleh orang lain ya. Oke. Nah, jangan lakukan pelanggaran ini. Balik ke laptop ya. Safety, aman, nyaman, puas, itu indikatornya.
tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, tidak ada kematian, tidak ada kecacatan dari apa yang Anda lakukan sebagai perawat. Itu harus berikan jaminan. Jaminannya apa? Saya kompeten untuk melakukan itu. Bagaimana Anda kompeten? Saya sudah belajar. Belajar di mana? Di bangku. Belajar di laboratorium, belajar turun ke rumah sakit, belajar turun di masyarakat PKL, belajar turun rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, puskesmas, panti jompo. Tak juga tajam, Anda dapat cara. Ya, jadi jangan hanya jangan lari-lari kalau dalam praktikum. Jangan tolak-tolakan. Anda harus mahir karena Anda level terampil. Ya, tuntutan Anda adalah terampil. Siap pakai. Udah tamat bingung. Gak berani kerja, kenapa? Gak pandai apa-apa. 6 semester gak pandai apa-apa. Ya. Tunjukkan bahwa kita siap pakai. Anda turun penyuluhan itu kan tidak ditanya berapa IP kemarin dek, udah berani ngomong di depan nih. Nah, walaupun sedikit, tapi kita mampu berbagi. Daripada banyak, tapi tidak pandai berbagi. Ya, orang taunya Anda datang itu, Anda tahu semuanya. Ya. Supaya tahu, maka belajar. Nih, berikan yang terbaik. Kalau Anda berikan yang terbaik ke pasien, tentu pasien nggak celaka kan? Tidak. Nah, berikan pengobatan sesuai keyakinan pasien. Kita nggak boleh, oh ibu nggak boleh tuh, ibu musyrik tuh. Kita hargai keragaman budaya, keragaman keyakinan. Tidak ada jaminan Anda akan melayani pasien dengan satu keyakinan saja. Hargai itu. Ya, pakai bermain cantik. Karena kita masih ketemu masyarakat dengan mitos, masyarakat dengan budaya itu masih banyak mempengaruhi keyakinan pasien dalam memilih perawatannya. Dasar ya? Itulah, pilu ibu nengok jadwalnya. Yang Anda temukan di waktu dinas kemarin, keyakinan pasien yang tidak ada dalam konsep medis. Contoh, dia bawa air yang sudah dijampi-jampi. Dia hanya boleh minum air yang sudah didoakan saja. Ketemu ya? Nggak boleh kita tolak itu, tapi kita harus perhatikan apakah air itu dimasak apa enggak. Itu aja prinsipnya. Bersih enggak? Oh bisa bu, ini musyrik. Nah, begitu caranya. Rasulullah itu berdakwah bukan dengan cara seperti itu. Dakwah Rasulullah itu halus santun. Memang misi kita merubah itu, tapi dengan cara yang baik. Nggak bisa bu, ibu nggak boleh minum lagi ini. Jambi-jambi berdukun-dukun ibu, nggak bisa ibu, nggak sehat ibu kalau itu ada. Itu sebentar pulang aja. Takkan dipilih atau jadi perawatnya ya. Yang penting air yang katanya didoakan tadi dimasak ya. Di wadahnya bersih nggak? Kalau air itu dari masak, kita masuk dari segi medis. Bu, air yang tidak dimasak itu ada kandungan E. coli-nya. E. coli itu ada di tinja karena sekarang kan pada penduduk
tanpa ada jarak antara air minum dengan septic tank itu tidak ada jaminan 10 meter. Jadi tinja itu merembet masuk ke air sumur. Jadi kalau tak dimasak, ibu makan air tinja tuh, ibu minum, ada E. coli-nya. Kita masuk dari sana. Tapi kalau dia dimasak, ya nggak apa-apa, itu keyakinannya. Kita harus hormati dan yang penting pilihan yang dia pilih itu tidak menyebabkan mudarat. Ya. Nah, ibu-ibu yang mau melahirkan apa? Rumput katima, ini segala macam, ya. Itu membahayakan. Dia ada kandungan oksitosin yang merangsang pergerakan rahim berlebihan. Resiko ruptur, robek rahim, mengancam nyawa. Hal itu yang harus kita tolak. Bu, ikuti aja yang diberikan dokter. Ini nggak usah dulu, karena orang yang mau melahirkan itu tubuhnya sudah bisa menghasilkan oksitosin sendiri. Mules itu secara alami sudah ada di dalam tubuh. Hormon yang ada dalam air rumput patima itu sudah dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi kalau udah waktunya melahirkan, rahim itu akan berkontraksi sendiri karena hormon itu udah ada. Kalau ditambah lagi jadi overdosis, gerakannya 2 kali lipat atau 4 kali lipat. Segala sesuatu yang berlebihan dalam agama kita itu kan nggak boleh. Mubazir, nanti kontraksinya berlebihan, robek, terjadi perdarahan, kematian janin dan kematian ibu. Tapi kan nggak bisa di hari itu. Itu makanya kita harus lakukan edukasi. Jadi ketemu pasien itu bukan IgG, tensi pergi. Tanpa komunikasi, masuk langsung. Setiap pertemuan kita lakukan edukasi. Bina hubungan saling percaya. Jangan langsung dep, nggak pakai salam. Kamu siapa? Kalau hubungan itu sudah terbina dengan baik, ada keterikatan moral, apapun yang kita sampaikan itu diterima. Tapi bagaimana Anda menjelaskan kalau Anda belum baca? Jadi apa sih ini lebih hebat? Ya? Jadi kalau hal itu mudaratnya lebih banyak, membahayakan, di situ baru kita berikan pemahaman, inform, dan dia menyetujui untuk tidak melakukan itu. Ada itu pucuk apa? Sama itu kayak rumput patima itu. Pucuk sifatnya sama dengan oksitosin. Lengkuas ya. Ada bunganya itu kan? Ada bunganya itu. Itu diremas-remas itu bisa merangsang kontraksi rahim. Itu bahaya itu, robek rahim. Ya. Itu sama dengan peluru, sama dengan minum obat peluru menstruasi. Ya, kan ada tuh yang nggak menstruasi kasih obat itu, jadi dia menstruasinya keluar. Gitu. Ada orang yang jarang menstruasi itu kan dikasih itu. Hati-hati, ada obat mah yang bisa merangsang kontraksi rahim, gastrul. Tapi bukan salah gunakan ya. Sering dipilih untuk aborsi ya. Ya, jadi ilmu punya ilmu itu dengan iman ya. Kalau hanya ilmu saja, setan itu profesor deh. Mana setan yang tak pintar nakalin manusia. Ya, jadi kalau kita tak beriman dalam menjalankan ilmu, jadi psikopat kita nanti. Jadi kita nggak boleh langsung menolak apa yang diyakini oleh pasien. Kita harus perhatikan. Ya. Dan yang kita lakukan itu bersifat ilmiah. Makanya Anda cari jurnal dalam manajemen payudara bahwa yang kita lakukan itu berbasis penelitian, evidence based. Tugas ibu itu harus jurnal. Oh, ini ada penelitiannya
Oh, ternyata tindakan keperawatan ini dilakukan karena sudah diteliti oleh perawat yang lain. Kenapa kalau demam itu dikompres? Kenapa kompresnya nggak es lagi hangat? Berdasarkan penelitian. Kenapa untuk mencegah dekubitus itu pasiennya diubah posisinya tiap 2 jam? Sudah diteliti. Kenapa posisi semifowler itu mengurangi sesak nafas? Itu sudah diteliti. Kenapa kalau demam itu nggak boleh pakai jaket yang tebal, selimut yang tebal? Itu sudah diteliti. Karena dia sama dengan Anda tutup dandang, tetap hangat kan dia. Jadi panas itu tetap dalam tubuh, nggak turun. Yang turun itu cuma dingin kulit, tapi sekam itu masih ada api di dalam sekam sekarang. Pas dibuka, tinggi lagi panasnya. Kenapa nggak kompres batu es? Kan panas. Panas itu kan awalnya dingin. Dia batu es saja ditimpakan. Mungkin rasional terdengar, tapi ternyata es itu sempit pembuluh darah. Sedangkan panas tubuh itu harus dikeluarkan. Kalau jalannya kecil, jumlah panas yang keluar juga sedikit kan. Kalau yang hangat itu melebarkan pembuluh darah. Jumlah darah yang bisa lewat ke permukaan kulit banyak. Panas yang terangkut juga banyak. Keluar ya. Air itu cepat dingin kalau nggak ditutup kan, dibuka biar uapannya keluar dan cepat dingin. Tapi kalau air itu tetap dalam termos, kapan dinginnya? Itu rasional sederhana. Kenapa kompres hangat? Kenapa kompres dingin? Pada pasien DBD nggak boleh kompres dingin karena pembuluh darahnya rapuh. Ada teki, bintik-bintik merah. Kalau Anda kompres hangat, tambah lebar, perdarahannya tambah parah. Jadi kompresnya air biasa saja. Semuanya itu berdasarkan ilmiah. Jadi ilmu kita bukan ilmu kaleng-kaleng. Ada evidence base-nya. Ya, ilmiah. Apapun yang kita lakukan itu masuk akal dan rasional. Ya. Jadi apa yang kita berikan ke pasien masuk akal dan rasional. Selalu berikan yang terbaik. Jangan jadi orang yang setengah-setengah ya. Ya kalau dia baik, saya baik, Bu. Nah, sudah tuh. Ya. Kan banyak tuh tetaplah menjadi baik walaupun tidak diperlakukan dengan baik. Kan gitu. Jangan berharap saya udah baik, Bu, tapi orang nggak baik sama saya. Jangan berharap orang akan perlakukan baik seperti kita ke orang lain. Ya. Nggak usah diharap, tapi tetap jadi diri baik. Nggak akan rugi jadi orang baik. Kan gitu. Nah, itu memenuhi safety. Kalau lakukan yang terbaik, safety itu tidak hanya untuk pasien, untuk kita juga, untuk diri kita. Safety first. Kalau Anda tidak baik pada diri Anda nggak pakai handscoon masang infus, ya kan? Tanda Anda baik terhadap diri Anda pakai handscoon, karena Anda takut terkontaminasi darah pasien ke Anda. Itu namanya kita melakukan yang baik. Handscoon berarti kita juga berbuat baik ke pasien. Kita nggak tahu nih kuman kita banyak di tangan kita. Jangan sampai kuman ini kita berikan ke pasien. Setiap makan tindak kita harus cuci tangan. Itu melindungi diri kita dan melindungi pasien. Itu sudah memberikan yang terbaik. Jadi kalau safety itu sebenarnya tidak hanya untuk pasien, juga terhadap diri sendiri. Ya. Nah, dalam merawat pasien tidak hanya berharap pada obat-obatan. Anda harus arahkan pasien ke spiritualnya. Nggak sembuh-sembuh, udah sebulan saya di sini nggak ada kemajuan. Obat sudah paling mahal. Kita harus bisa membuat pasien menerima penyakitnya. Setelah usaha, apa yang dilakukan?
tawakal kan, berserah diri. Karena kesembuhan itu dari yang memberikan sakit, nggak dari perawat, nggak dari dokter, nggak dari obat. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Banyak pasien itu tidak sholat kan? Sebulan dia dirawat, sebulan pula dia tidak sholat. Gimana mau sholat nggak boleh pegang air? Ada keringanan dalam agama kita. Tayamum. Nggak ada pasir. Dinding manapun termasuk meja, kursi bisa untuk tayamum. Nggak sanggup saya ke kamar mandi, di tempat tidur, sak pipis ditampung di spot. Nggak boleh kena air, tayamum. Nggak sanggup saya untuk ambil air, ambilkan. Nggak bisa saya berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, isyarat. Nggak bisa juga, mari kita sholatkan. Ya, kan gitu. Jadi nggak ada alasan. Masa kita sakit, gengsi kita minta tolong ke yang memberikan kesembuhan. Seharusnya lebih rajin daripada yang tidak. Dikasih jajan kalau nggak mau patuh ke orang tua. Banyak maunya, disuruh cuci piring nggak mau, nyucunya pula minta jajan pula lagi. Nada. Itu manusia kan? Lagi Allah. Kita nggak pernah memenuhi kewajiban kita. Banyaklah mintanya. Ya Allah, panjangkanlah umur. Ya Allah, banyakkanlah rezeki. Minta sama siapa? Ya. Tapi Allah Maha Baik. Ud'uni, mintalah, akan saya berikan. Mana mau ngasih, tidak pernah minta. Tapi punya etika meminta tuh kan. Dipuji dulu. Semakin dipuji orang tua semakin banyak uang jajan kan. Semakin rajin semakin banyak uang jajan. Itu manusia. Sebenarnya Allah itu tidak akan tambah tinggi dengan Anda puji. Tidak. Tanpa Anda puji dia maha. Dia semaha segala maha. Tidak kurang, tidak juga nambah. Tapi etika kita sebagai hamba. Ya. Jamnya nggak enak. Malpraktik apa yang baru-baru ini terjadi? Pernah ada dengar? Apa? Dokter. Kenapa dokter? Yang dapat dokter kandungan. Dokter gadungan, jadinya sehat, dia berpura jadi dokter. Buka klinik dia. Tapi pakai identitas sosial. Jadi kan sekarang orang lebih percaya pada apa yang dipakainya ya. Udah pakai ijazah kayak dokter ya. Itu menandakan kita tidak saling mengenal. Makanya perlu memang aneh terdengar. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Isnania, kalau Ibu panggil perawat ini, saya perawat di ruangan ini. Itu hal yang Anda baca waktu ujian. Tapi sebenarnya itu prosedur, kita perkenalkan. Sehingga pasien ini, Ibu, udah tadi sama perawat yang tadi saya sudah disuntik, nggak tahu saya namanya. Dia nggak ada bilang namanya siapa, dia nggak juga nggak pakai ini. Pokoknya udah tadi. Jadi itu bukan hal yang sederhana, aneh mungkin ya. Itu terus boleh disampaikan kok kayak robot kita. Tidak, tinggal cara menyampaikan. Ibu, saya perawat Maria. Nanti kalau Ibu perlu ini panggil saya ya. Ibu boleh panggil saya Iis juga boleh. Jadi dia tahu siapa yang ditemuinya, siapa yang kalau terjadi sesuatu, siapa yang harus bertanggung jawab. Bisa dia ke pasien. Itu namanya kepekaan sosial itu udah rendah. Kita nggak kenal siapa orang di samping kita.
Kita nggak kenal orang dalam rumah kita ya kan? Nggak tahu dia udah tidur di rumah kita selama ini kan? Bisa dokter masuk ke rumah sakit, ngapain dia? Yang dokter gadungan itu ngapain dia? Lolos dari ini. Nggak ketahuan dia dokter gadungan. Periksa Bu, tapi ketahuannya itu gara-gara sering kampus operasi. Kayak film aja ya. Nanti dia tidak melakukan, dia melakukan yang bukan kompetensinya. Ya. Jadi hati-hati. Ananda, oh belum berubah ya, masih tingkat 1. Masih merah. Berarti kompetensinya baru dasar, belum kuning. Belum madya ya, masih basic. Terasa kan waktu dinas di semester 2, adik boleh lihat aja ya, belum boleh melakukan. Jangan lagi dia baru tingkat 1, terluka. Karena orang menilai kita di semester 2 itu belum kompeten untuk melakukan itu. Apalagi Bu, isi ADL membantu, melihat, membantu, melihat, Udah pernah masang infus sudah, tapi melihat aja nih Bu. Udah pernah pasang kateter udah Bu, tapi melihat, bantu tak apa-apa ya Bu. Bantu, melihat. Kapan kompetennya? Ya. Kenapa? Karena Anda tidak tunjukkan kalau Anda kompeten. Coba. Berarti kakaknya belum percaya. Anda belum membuat orang percaya bahwa Anda mampu. Kapan kita dipercaya? Karena kita sudah membuktikan. Cengengesan aja tuh ya, gimana kamu yakin? Yakin dong nengoknya. Jadi jaga wibawa marwah. Tidak semuanya dibawa gurau, ada kalanya kita memang harus serius. Ya kan? Oh saya yakin ada ini. Wah, belum pernah tapi orang udah yakin yang wajah kita kan. Jadi cara berjalan, cara berpakaian, cara berbicara, cara bersikap itu membentuk karakter bahwa kita bisa dipercaya. Nggak mesti juga begini ya itu. Enggak. Itu jangan jauh-jauh. Teman saya nggak bisa enggak. Oh, kalau dia saya percaya Bu. Oh, dia memang totalitas Bu. Kalau dia sama dia itu memang padahal entah kita tidak kan. Tapi dari casing lah mantap dia Bu. Jadi harus ada itu. Makanya visi misi umur itu bermarwah, bermartabat. Marwah, kita disegani. Apa bukti disegani? Semua menteri kesini kan? Ya enggak? Wah, jangan macam-macam dengan umri. Pak Menteri itu udah berapa kali kesini? TNI kesini juga. Nah, semua ke sini. Berarti kita punya marwah. Yang orang segan, patut kita untuk didatangi. Bukan didatangi untuk apa-apa gitu ya. Orang bangga berada di tempat kita. Masa kita nggak bangga? Ya kan, semua bangga hadir di PKKMB kan. Kita keluar rumah, tak bangga dengan rumah kita sendiri. Orang aja bangga berada di podium kita. Masa kita nggak bangga di rumah kita? Nah, itu menumbuhkan rasa percaya diri. Terlihat dari cara bersikap, berbicara, bahwa kita ini meyakinkan. Anda tidak yakin dengan diri Anda gimana? Ya, harus tunjukkan bahwa saya andal, saya kompeten, saya bisa, saya mampu. Tidak hanya dalam bentuk ucapan, dibuktikan. Apa buktinya Anda andal?
sudah banyak pasien yang saya tensi, aman aja semua tuh. Waktu praktek di lab, teman saya nggak cedera waktu skin test, nyaman-nyaman, nggak nangis waktu saya suntik, kayak gitu. Udah bisa dong Bu, menyakitkan kalau dia nyuntik. Berarti Anda belum bentuk rasa percaya orang yang Anda ini kan saling tusuk, ya kan? Mau sama si Alu aja loh, mau sama dia enak, dia anteng jadi pasien loh. Itu bentuk dari rasa percaya ya. Tidak perlu kita mengakui diri kita, karena yang memberikan penilaian ke kita adalah orang lain. Nih, lakukan yang terbaik, kita lakukan sesuai keahlian dan kompeten kita. Kalau rasanya belum kompeten, berarti latih untuk sampai tamat tidak kompeten juga lagi. Jadi asumsi Anda sudah masuk ke semester 3, berarti kompetensi yang diujiankan di semester 2 dan semester 1 di lab dan rumah sakit itu harus sudah expert di sana. Terlagi adik-adiknya datang kan, so kakak nggak bisa. Wah. Kak ajarin, kakak juga nggak pandai. Aduh, Anda menjatuhkan harkat dan martabat diri sendiri. Iya dek, kita sama-sama belajar. Lebih keren kan? Ya, kita sama-sama latihan ya. Ibu boleh izin latihan pada suara, Bu? Karena dia di tempat Jam sekarang, Bu. sekarang. Nggak pada sholat atau makan. Berapa orang? 4, Bu. Boleh, silakan. Di ruangan mana? Di RA 32, Bu. 32 di sana. Oh, ruangannya ini nggak tahu. 32 itu kan ini. 36. Terserah lah. Hati-hati di jalan ya. Ya, silakan. Siapa aja tuh? Oh, yang bersuara emas silakan Mas. Yang kemarin dipasangin infusnya tuh ada mukmar. Ya, udah. Nah, itu berarti ada kerugian yang Anda hadapi. Berontak maksudnya. Wah, Karena udah di mana? di Jasmine pun. Oh, Justin. Berontak pasiennya. Ya jangan dipasang di tempat udang, pindahkan. Kakak perawat ini kan sampai bingung tuh di tangan di kaki. Oh, pasiennya memang udang atau karena pasang infus itu udang? Apa sih itu udah terus mau dipasang lagi Bu? Kakaknya pun sampai di itu namanya di bed nih. Mau diikat. Kalau di prison bahkan ada yang sampai kebakar. Itu nggak safety. Itu kalau pasiennya paham hukum bisa jadi delik hukum. Pada ini semua di situ, Bu. Ya, pasien kemo terbakar berarti kan awalnya tadi kulitnya mulus jadi terbakar, merugikan kan? Berarti nggak safety. Itu salah satu contoh pelanggaran safety. Seharusnya berarti kan kita menimbulkan cedera pada pasien. Oh, itu juga kalau saya pengalaman bagian GP. Nah, GP. Jadi waktu itu saya disuruh menggunakan nurse. Yang setahu saya kalau di Dahlia kalau kita GP harus pakai extender gitu. Ya. Tiga kita di sana kalau harus pakai Itu merugikan pasien. Berarti kan dia tidak melakukan tindakan sesuai SOP. GP itu handscoon-nya ada 2, handscoon biasa dan steril. Untuk membuka balutan kita boleh pakai handscoon on. Karena kita hanya berhubungan dengan balutan, belum berhubungan dengan lukanya.
Ya. Jadi pakai yang on dulu untuk membuka balutan, tapi tidak menyentuh luka. Setelah balutan dibuka, kita buka, itu dibuang kan balutannya biar aromanya nggak kemana-mana. Langsung saya dalam plastik langsung diinikan biar aromanya nggak kemana-mana. Termasuk handscoon tadi. Baru kita pakai handscoon steril. Ya, handscoon steril. Boleh handscoon on, tapi Anda pakai pinset kerjanya. Nah, tidak boleh handscoon on itu menyentuh luka. Berarti itu kan pelanggaran pasien safety, merugikan pasien, tidak ada hak untuk terhindar dari infeksi. Itu nggak boleh dilakukan. Itu proses pembelajaran. Tidak semua senior lakukan itu benar. Tapi jadilah senior yang melakukan hal yang benar. Ya. Jadi catatan, kok nggak steril? Nah, gitu juga. Ada caranya. Jangan besok ketemu lagi di semester 6. Adik bilang kemarin, alah dendam kesumat ya. Yang penting ibarat gini, atasi satu kesalahan itu dengan tangan. Tak bisa dengan tangan. Ya, yang itu kan selemah-lemah iman. Kita benci untuk untuk melakukan suatu kesalahan minimal. Ini jangan juga cari musuh berarti itu. Oh, kakak bisa tuh kakak nggak steril. Nah itu cari musuh. Seperti Anda tahu, hal itu tidak benar. Ya. Apalagi? Itu GP ya. Masang infus. Infusnya bocor, itu menimbulkan ketidaknyamanan. Bocor itu nggak ada gunanya, nggak masuk ke pembuluh darah. Jangan dipaksa, kalau sudah merembes harus di istirahatkan, jangan paksa lagi pasang di sana, pasang di tempat lain. Kemudian kenapa harus pasang infus? Jalur untuk apa? Jalur obat. Kalau jalur obat kan nggak mesti dengan infus, pasang stripinya saja. Ya, karena infus itu kan bisa jalur obat, cairan, kecuali kalau pasien dehidrasi kan harus dipasang infus. Kalau dia hanya untuk jalur obat, nggak mesti dipasangkan ke infusen. Berbiaya kan jadinya. Jadi pakai stripi hanya ditutup gitu. Kayak efekat, kayak three-way-nya aja yang di sini di tangan. Ya. Apalagi yang aneh? Ya. Apalagi yang aneh? Infusnya habis, darahnya naik. Itu nggak safety. Iya. Infus tuh nggak boleh kosong, karena kalau dia kosong berpindah tempat dia, darah dari pembuluh darah naik dia ke atas. Pasiennya ke kamar mandi. Ya, ke kamar mandi, berarti kita harus, makanya itu bagian dari yang kita jelaskan. Kalau ke kamar mandi tolong turunkan. Atau nanti setelah kamar mandi panggil kita lagi biar kita atur tetesan. Tidak, pasien bisa ngatur tetesan. Makanya dijelaskan, Bapak, Ibu, infus ini langsung masuk ke pembuluh darah. Kalau terlalu deras itu memperberat kerja jantung. Ini sesuai dengan resep dari dokter, nggak semau kita. Tetesan infus itu 20 tetes per menit. Kalau ibu nak ngatur juga pakai jam ya bu, saya ajarkan. 1, 2, 3. Itu bagian dari edukasi. Dia nggak ngerti. Kalau saya lihat perutnya cuma muter-muter gitu aja, ada puternya, gitu ya. Itu tadi, karena kita cuma muter aja gitu. Terakhir dilihat udah jelas sekali. Ya bahaya. Kalau ternyata dia penyakit jantung, memperberat kerja jantung. Pasien jantung malah nggak boleh pasang infus. Kalau dia gagal ginjal, tertumpuk cairan di tubuhnya, udah. Jadi harus jelaskan, semakin cepat tetesan infus, semakin deras aliran darah di jantung. Itu berat kerja jantung. Nggak boleh overload dia. Dari itu langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi 20 tetes per menit itu standar, dengan catatan
dalam 24 jam akan masuk 3 botol. 3 botol itu 1.500. Cairan masuk 1.500, seharusnya BAK-nya sebanyak itu juga. Kalau dia masuk 1.500, dia BAK-nya cuma 600, airnya akan tetap di dalam tubuh. Itu yang membuat pasien kayak balon, bengkak. Nah, alasan dia dipasang infus jalur obat. Jadi sebenarnya kalau dia hanya untuk jalur suntik, nggak perlu 20 tetes, asmin aja. Asal netes, karena dia masih bisa minum, kecuali pasiennya dehidrasi. Hati-hati bayi juga nanti air itu merendam organ-organ di dalam tubuh kita. Paru-parunya menumpuk cairan, perutnya numpuk cairan, kakinya bengkak. Sebenarnya infus itu berbahaya. Tindakan invasif menusuk sesuatu di dalam tubuh kita itu adalah pilihan terakhir. Makanya terapi pengobatan itu kalau bisa oral, yang paling aman oral. Apa? Yang paling aman topikal, dioles. Makanya jangan sedikit-sedikit minum obat. Sakit kepala di bagian itu, apakah dilancarkan? Penyebabnya harus tahu kita. Jadi obat topikal itu lebih aman, dioles tak. Kalau tidak mempan baru oral. Kalau enggak juga baru jalur parenteral. Jadi suntikan ke pembuluh darah itu pilihan terakhir. Tapi masih pemahaman di masyarakat kita kalau nggak suntik nggak sehat. Mau kemana? Ke puskesmas ngapa minta suntik? Nggak enak badan harus suntik kayaknya baru sembuh. Nah, tugas kita untuk mengedukasi bahwa suntik bukan satu-satunya cara untuk sehat gitu. Suntikan itu banyak jaringan yang rusak. Suntikan itu beresiko untuk infeksi. Suntikan itu beresiko untuk emboli, ada gelembung udara yang bisa masuk ke pembuluh darah, kalau dia menyumbat bisa stroke. Ya nggak? Banyak efeknya. Suntikan itu kita berikan untuk pasien yang harus segera dapat diatasi permasalahannya. Misal, kalau terlambat obat itu ini bisa menyebabkan kematian. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menimbulkan tuntutan. Pasien sekarang cerdas ya, nah dia tahu kan. Ya tidak cerdas masih juga, tapi kita zolim tuh, kalau itu salah kita tahu dia pasien itu. Dia tidak tahu tapi pengacaranya tahu. Jadi sebagai pasien kita harus cerdas, sebagai perawat harus cerdas. Ya. Kalau pasien tidak tahu, kita kasih tahu dengan info. Cerdaskan pasien Anda. Jadi bisa jadi pengawas, ya, mengawasi bahwa tindakan kita itu sudah tepat. Tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Salah orang, salah obat, salah waktu, salah cara, salah. Boleh. Tidak boleh salah. Lalai, kita nggak boleh melakukan satu kelalaian. Minum obat itu ada timingnya, ada intervalnya kan, durasi kapan. Ada obat itu 3 kali dalam 24 jam. Berarti tiap 8 jam obat itu harus ada. Ada beberapa obat kalau tidak tepat waktu dia terputus mulai dari nol. Itu TB, TBC, lupa 1 itu udah gagal mulai dari nol. Resikonya apa? Resisten. Kalau udah resistennya nggak mempan dengan obat yang biasa, harus obat paten, biaya. Bahaya kan? Multi drug resistant, dia resisten di banyak obat. Bisa kalau kita obat apa yang mau dikasih? Hati-hati, tidak semua Anda flu harus minum antibiotik. Tidak, boleh ya. Antibiotik untuk penyebab bakteri. Kalau flu itu lebih banyak virus, tentu antivirus, dan sifat dari virus itu dia bisa sembuh sendiri, cuma nggak tahu kapan sembuhnya. Jadi harus bijak dalam menggunakan antibiotik. Ya, sedikit antibiotik. Pada saat Anda butuh antibiotik, tubuh Anda nggak mempan karena resisten.
Nih, contoh kasus. Pasiennya mengalami shock anafilaktik, penurunan kesadaran karena alergi obat. Alergi itu tidak hanya gatal-gatal ya. Ada alergi obat itu berupa kalimanto gatal. Yang lebih parah itu seperti pada penderita asma, menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, pasien sesak napas, henti napas dan meninggal. Jadi salah satu respon alergi tiap tubuh itu tak sama. Ada yang alergi dia hanya bentol-bentol. Ada alergi hanya pada bagian itu saja, tempat yang disuntik, yang dioles. Ada yang alergi dia menyebabkan dia diare. Antibiotik itu kan mengiritasi lambung, jadi ada risiko diare. Ada yang lebih bahaya lagi, Stephen Johnson, melepuh. Bibirnya melepuh, seluruh kulit tubuhnya melepuh. Cacat kan pasiennya? Ini kejadiannya mengalami shock setelah disuntik. Ternyata pasiennya alergi. Tentu akan diperiksa sesuai prosedur nggak? Ada nggak ditanyakan riwayat alergi pasien? Main-main kasih aja obat. Kan kita tanyakan, dari riwayat alergi, Bu, tidak ada makanan, obat, tidak ada rasanya. Ibu pernah minum obat terus badannya rasanya gatal-gatal. Harus mendalam kita untuk melakukan pengkajiannya. Oh ya, saya alergi, kapan? Lupa saya obatnya, waktu itu ibu sakit apa? Saya sakit gigi. Berarti dia alergi terhadap analgesik, anti nyeri. Jadi kita bisa cari itu. Ibu harus ingat ya, kemanapun ibu berobat, ibu sampaikan ke tenaga kesehatan. Siapapun ibu temui, sampaikan ibu alergi terhadap obat ini. Kalau perlu, pasien punya buku saku bahwa dia alergi obat. Nah, ini berarti ini akan dicari. Setelah meninggal itu diperiksa penyebab kematian. Itu ini masuk labor forensik kan. Ternyata ditanya, oh dokternya nggak nanya alergi obat atau tidak dijelaskan. Kita tanya dari riwayat asma atau tidak, dari situ saja kita bisa tahu kalau dia riwayat asma, bisa jadi respon asmanya salah satunya dari obat. Jadi hati-hati. Sebelum dikasih obat ini dites nggak? Oh nggak ada, main suntik aja. Bahaya kan? Makanya skin test itu perlu. IC itu perlu. Tahun 92. Nah. Ya, dokter gadungan ya. Dia dokter umum tapi melakukan bedah plastik. Jangan jauh-jauh, salon. Dia basic SMA tapi ngasih suntik. Dia bukan tenaga kesehatan tapi dia suntik. Ya. Dari mana dia belajar? YouTube katanya. Banyak kan? Ini dokter, kan dokter, tapi bukan kompeten dia. Yang boleh melakukan bedah plastik adalah dokter bedah plastik, dia dokter umum. Ya, salon kecantikan, masih dokter. Sekarang jamin salon kecantikan ada tenaga kesehatan. Jadi mulai sekarang ini klinik kecantikan. Nah, kliniknya yang punya dokter, dia rekrut perawat. Salon-salon semua kan sulam ini, sulam itu, suntik ini, suntik itu, udah itu mirip aja semua lagi bentuknya kayak po anti. bengkak sana, bengkak sini ya. Nah, ini pernah yang pakai apa tuh implan di hidung. Oh, implannya membusuk, pecah, cacat, nggak ada tulangnya. Implan payudara, diangkatnya beban, meletus implannya. Sekarang implan bokong kan meletus. Ternyata bokongnya nggak asli. Ukurannya jadi besar sebelah ya, satu meletus kan. Meletus balon hijau pol. Ada kan?
bibir ingin jontor, mama ingin pokoknya akhirnya di bantalan akhirnya tak betul gitu. Ada kan artis Hollywood yang seperti itu, padahal aslinya cantik, tidak mensyukuri apa yang diciptakan Allah, padahal udah cantik. Ada kan? Ada yang ingin kayak Angelina Jolie gitu, kayak tengkorak aja semua dipermak. Ada tren sekarang dia ingin menjadi hewan ya, semuanya dioperasi, yang jadi guguk, jadi macam tutul, semuanya dikikir, semuanya dioperasi. Yang melakukan operasi tak berakal, yang dioperasi tak berakal. Duit aja kan. Yang jantan nak jadi betina, yang betina nak jadi jantan. Yang gagah nak kemayu, yang kemayu nak gagah. Edan. Itu kategori nih, pasiennya meninggal. Perawat tadi ya, pasang infus, kulit pasien terbakar, pasang infus pada bayi, terpotong jaring kelingking bayi, hitam, kepala penisnya terpotong. Ada ya, kesian. Apa lagi? Pasien dari ruang operasi ke ruang RR terjatuh dari berangkar. Ngantar pasien ronsen, berangkarnya nggak ada pelindung. Oh, tercampak pasiennya kalau waktu turun penurunan udah sendiri nggak pasiennya jatuh dulu, kami yang perawat jatuh kursi roda. Kan ada triknya tuh, jangan gini pasiennya dulu meluncur kursi roda di sini. Tapi Bu, terkadang request pasien sih, saya bisa kok kalau ya kadang mundur. Kalau kita terpleset, malunya lagi kan. Malu sih. Ini banyak suka-dukanya untuk menjaga safety kan. Nah, GP hati-hati ya. Jarinya 5, iseng anda, kegunting kelingking. Nah, kemarin 5 jadi 4, walaupun udah hitam, udah nggak berfungsi, jangan jadi ahli bedah dari situ. Ya, karena kepo, dipegang-pegang tuh, kayak puntung abu rokok itu kan. Jadi anda dituduh membuat pasien cacat, ya sebenarnya ada cacat juga, tapi gara-gara tangan anda yang tutup tuh kan gitu. Ya, ini safety. Kalau dihitung-hitung kan udah mati kok Bu kelingkingnya. Enggak, saya tahunya kaki saya jarinya 5, gara-gara anda jadi 4. Terus kaki itu udah kehampiran kan. Nah, pasien mau operasi, suruh cukur. Nah, salah cukur. Yang mau Nah, kesalahan operasi ya. Yang patah kaki kanan, yang dioperasi kaki kiri. Ya, makanya ditandain bagian yang operasi. Itu bagian dari safety. 6 keselamatan pasien, pembedahan yang tepat, tidak terjadi kesalahan. Yang salah, yang nggak baca, main masuk, perawatnya nggak nyambung gitu. Hernianya di kanan, diobok-obok perut sebelah kiri, nggak ketemu. Pernah nonton film Korea yang
dokter bedah, dokter saraf itu ada juga. Dia nggak pandai melihat USG, dikiranya masalahnya di usus, rupanya dia di pankreas. Nah, ada diomong-omong sudah ketemu, rupanya di ekor pankreas masalahnya. Kacau nggak dapat. Kesalahan lokasi. Untuk bedah jangan salah, banyak kasus itu. Yang katarak mata kanan, mata kiri yang dibongkar. Jadi informed consent itu sebenarnya tidak hanya untuk operasi. Anda pernah kasih kertas hanya untuk operasi saja? Tindakan apa saja yang kita sodorkan kertas persetujuan? Tidak pernah. Operasi, terus kemo, apa lagi? Walaupun tidak tertulis, di seluruh SOP itu ada informed consent. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Tanyakan kesediaan. Satu inform, satu consent. Walaupun di dalam SOP, tercantum di dalam SOP. Nih, pasiennya BPJS ya, tak perlulah diperhatikan kali. BPJS mana gratis, bayar kan? Udah bayar tapi diperlakukan kayak orang nggak bayar, kan sakit hati kita tuh. Jangan memilah pasien karena dia BPJS atau tidak. Oh itu pasien VIP, wah pasien VIP manis sekali senyumnya. BPJS 1 cm senyumnya, tiba VIP 5 cm senyumnya. Jangan. Nah, jadi apa yang kita lakukan jangan segala sesuatu yang kita lakukan diukur. Saya mau lakukan tapi Anda bayar berapa? Enggak ya. Untuk totalitas tidak berdasarkan apa yang akan kita terima. Oh kalau nggak menguntungkan nggak usah lah, karena pekerjaan kita bukan bisnis, layanan, jasa. Kalau bisnis jualan aja sekalian, jualan risol. Kalau risolnya isi sayur dan biasa saja harganya 2.000. Ah, jadi yang risol di mall jadi 8.000. Karena ada jaminan di situ, gitu. Ya. Jangan jadi perawat yang pendiam. Itu kan nampak tuh kan waktu praktek, walaupun pantau aja bicara. Kalau Anda tidak terbiasa berbicara, berkomunikasi, mandi pasien diam-diaman, perawatan luka pasien diam-diaman, tensi pasien diam-diaman, lagi IG ya sama pasiennya. Anda bingung, pasien bingung, kaku, canggung. Jadi harus bisa komunikasi. Komunikasi yang baik dan efektif. Apa yang kita sampaikan tidak menimbulkan keraguan pada pasiennya. Sampai gara-gara ngomong sama kita, pasiennya malah tambah bingung. Dia nggak ngomong ya. Jadi jangan, komunikasi itu penting. Ada yang sejak masuk di keperawatan URI sampai sekarang nggak pernah ngomong. Ini perawat emang harus cerewet, cuma cerewetnya tuh bukan cerewet kayak mama kehilangan anak, tidak berhenti dia.
kita harus orang yang banyak kata dan bahasa. Seorang ibu nggak boleh pendiam. Ibu harus banyak kata, karena anak itu akan belajar berbicara dari kata-kata yang disampaikan oleh ibu. Tidak sejak lahir anaknya sampai besar diam aja. Akhirnya nggak pandai bicara ya. Kalian tidak pernah kenal kata apa, nggak ada dengarkannya. Dari lahir anak itu dikasih HP, laptop, penting pekerjaan selesai, nggak pernah anak ini ngomong. Sedangkan di dalam kandungannya sudah mulai dibawa bicara. Jadi keterlambatan bicara salah satunya orang tua tidak pernah ngajak anak untuk berbicara. Jadi jangan idean sama pasiennya ya. Sapa, SKSD kata pasiennya. Pakai cara yang baik. Kalau ada di kelas ini sejak mulai kuliah sampai sekarang nggak ngomong, perawat harus bisa berkomunikasi. Perempuan itu fitrahnya cerewet, karena satu hari itu harus mengeluarkan 5.000 kata misalnya. Laki-laki wajar tidak cerewet, karena separuh dari kata-kata itu laki-laki itu hanya separuh dari kita. Jadi wajar ya, karena kalau tidak dikeluarkan itu dia ngomong sendiri, kasihan. Jadi harus ada lawan. Jadi kalau nanti jadi seorang ibu, ngomong terus, anak akan belajar berbicara dari apa yang dia dengar. Keterampilan berkomunikasi. Keluarkan kata-kata yang baik. Kalau tak ada kata-kata yang baik bisa Anda sampaikan, lebih baik diam. Ya kan? Kalau tidak pandai berkata-kata baik, lebih baik diam. Oke, gue rasa cukup untuk hari ini. Udah jam 1:06, cukuplah. Kita belum sholat ya, belum makan. Nanti kena tegur. Wow. Udah kayak sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sedikit itu bisa Anda praktekkan ke teman Anda dulu sebelum ke pasien. Ya, apapun yang Anda lakukan adalah yang terbaik. Tidak merugikan teman, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan umri. Ya, jadi jangan ada yang melanggar etika. Karena sudah ada yang melanggar. Jangan sampai ditangkap satpam. Ya, ditangkap dua-duaan di kelas, jangan ya. Nanti jadi terkenal. Siapa? Ya, security itu keliling untuk mencegah berkhalwat di kelas. Karena sudah ada yang ditangkap, boleh ya. Jaga marwah diri, marwah institusi, marwah prodi, dan marwah kampus. Ya, sampai Anda terekam, viral, terkenal. Ya. Dan kalau ada yang berbuat maksiat, jangan diam, karena Anda bekerja sama untuk hal itu. Jadi kalau ada teman yang berkhalwat, pangku-pangkuan, peluk-pelukan, tegur. Atau tinggalkan tempat itu, karena Anda termasuk pelaku, karena membiarkan hal itu terjadi. Dua-duanya bersalah. Tak jadi kumpulan kan? Ya, karena banyak dari security yang udah komplain. Dua-duaan selama itu nggak penting, nggak perlu ya. Jaga dirinya. Nggak asik diseret ke lapangan itu, aduh. Video nggak ada jaminan ya untuk tidak viral. Kita nggak bisa hapus ya Pak, nggak bisa. Kita nggak tahu dia sudah share kemana, gitu ya. Gue berharap itu tidak terjadi dimanapun dan bentuk, apalagi dengan pakaian uniform Anda. Kita terkenal. Orang tahu
siapa kita kan? Perawat. Karena kita wajib pakai seragam. Ini memang penting karena yang malu bukan diri Anda, kita malu. Ketemu dosen lain malu, ketemu security malu. Dijaga malunya ya. Jangan sampai kegiatan itu salah satu alasan ruangan kelas itu nggak boleh dihuni tanpa ada dosen, karena menghindarkan itu. Kita juga mempersulit diri kita kan. Oke deh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.